Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba yang menang adalah PKS, itu pasti oligarkinya kocar-kacir. Karena PKS akan batalkan semua kontrak, akan ubah arah kebijakan segala macam. Yang saya sering tidak habis pikir pada Murok adalah Pak Jokowi itu lahir datang dari situasi yang saya kok agak yakin itu datang dari kalangan atau segmen atau masa lalu yang Anda inginkan. Emang. Keluarga miskin, bukan militer, kira-kira seperti itu ya. Betul. Kan dulu kan Anda sangat militarisme itu Anda tolak dengan sangat luar biasa, tidak punya kejahatan masa lalu. Bagi saya pribadi, sosok Jokowi, orang yang datang dari seluruh latar belakang, seluruh format yang ada di kepala tentang seorang yang paling logik untuk memimpin Indonesia. Tapi kok hari ini Anda ganas sekali? Keganasan ini di periode kedua. Periode pertama, karena kan periode pertama kita mesti pilih di Prabowo atau Jokowi itu. Okay. Saya diam-diam sebetulnya namanya tacit agreement itu mendorong agar supaya Jokowi yang jalan. Karena cuma ada dua itu. Karena dia dari sipil. Okay. Karena kita mau bikin percobaan bahwa yang jelata juga, yang nggak dikenal itu bisa. Iya, dan itu ada pada diri Pak Jokowi kan? Ya. Gitu ya. Oke. Nah, pada waktu itu kita izinkan, kan teman-teman saya banyak masuk istana kan, dari civil society, dari LSM segala macam. Tapi kita bilang pada dia, Anda masuk istana untuk menghasilkan demokrasi itu. Okay. Jadi Anda harus berani bertatapan dengan faksi lain yang berupaya untuk membawa Jokowi ke dalam sphere of influence dari militer maupun oligarki. Tapi nggak terjadi tuh. Jadi artinya Jokowi tidak didampingi oleh mereka yang paham bahwa Jokowi harus diselamatkan dari godaan kapital dan godaan otoritarianisme. Okay. Lain kalau kita nggak utus mereka masuk ke dalam kekuasaan, termasuk Teten Masuki, macam-macam yang ada di situ kan. Yeah. Ternyata sampai di dalam dia takut bertatapan dengan petinggi-petinggi militer yang juga punya kepentingan dengan kekuasaan Jokowi, bertengkar dengan oligarki yang sebetulnya juga ingin menguasai sistem perekonomian Indonesia. Jadi saya jengkelnya di situ tuh. Kalau Jokowi saya tahu bahwa dia punya kelemahan banyak hal dalam merumuskan konsep. Nah sekarang kita bandingkan bahwa seluruh yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita itu, saya baca Nawacita itu berkali-kali itu nggak ada tuh yang dihasilkan tuh. Satu pun ide tentang kesetaraan ekonomi nggak dihasilkan. Ide tentang lingkungan nggak dihasilkan. Hak asasi manusia. Jadi beban itu yang saya anggap bahwa oke, kalau itu dia gagal gitu. Nah saya menganggap gagal setelah saya mengevaluasi, bukan karena saya benci Jokowi. Saya lebih benci mereka yang di sekitar Jokowi daripada Jokowi. Oh, gitu. Karena mereka mengasuh Jokowi dalam upaya untuk menempel, bukan untuk mendidik. Presiden tetap harus dididik. Karena kita tahu bahwa kita lagi bikin percobaan baru, menghasilkan seorang calon yang masuk dari bawah secara berkarya dalam partai politik dan jadi presiden tuh. Nah, apalagi terakhir bahwa oposisi dihalangi. Tapi bisa dibilang ya iya, tapi mental kekuasaan itu menghalangi oposisi terbaca dalam semua peristiwa politik. Terakhir, Rob, saya membaca, menganalisis kajian-kajian dari teman-teman, baik secara kelembagaan maupun secara personal, juga dari seorang Rocky, pada 6 bulan 1 tahun terakhir ini. Yes. Saya lihat hampir mengemuka bersepakat bahwa problem terbesar kita hari ini adalah oligarki. Baik itu oligarki kekuasaan maupun oligarki ekonomi. Dengan nama-nama yang akan muncul dan sudah muncul untuk 2024. Menurut Anda, seberapa besar ancaman oligarki itu tetap membayangi kita? Apakah kita bisa mengatakan nama-nama ini mungkin bisa menghilangkan keraguan kita tentang mereka menyangkut dengan perilaku oligarki, atau kita tetap harus khawatir dengan itu? Oligarki memantau nama-nama ini. Oke. Dan oligarki akan invest ke dalam nama yang surveinya paling tinggi, atau bahkan oligarki memilih nama lalu menyewa surveyor gitu. Kan itu yang mesti kita curigai itu. Kenapa? Karena modal itu dia perlu konsolidasi supaya 2024 sistemnya masih memihak pada dia. Okay. Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba yang menang adalah PKS, itu pasti oligarkinya kocar-kacir, karena PKS akan batalkan semua kontrak, akan ubah arah kebijakan segala macam. Nah karena itu nama-nama ini yang lagi muncul sebetulnya juga minta untuk diasuh oleh oligarki. Anda yakin PKS
bebas dari oligarki? Bukan oligarkinya, tapi PKS mengerti oligarki ini menghalangi perubahan sistem ekonomi itu. Karena yang final pada PKS adalah sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi, ya. Ideologinya di situ tuh. Jadi kalau tentu PKS butuh dana segala macam, tapi dia punya focal point, yaitu ideologi itu. Nah, yang lainnya kan nggak punya ideologi kan, calon-calon ini kan. Karena dari awal terlihat pragmatisme itu, ingin menonjolkan di PKS sampai sekarang nggak nyebut nama itu. Karena Tapi dia beberapa nama-nama itu juga punya basis basis politik, basis parpol yang relatifnya juga disiplin pada beberapa yang mereka yakini. Saya nggak lihat tuh kedisiplinan pada ideologi, karena kebanyakan partai kita ini pragmatis aja tuh. Okay. Jadi kalau ditanya apa ideologinya Pancasila, oh iya, itu gampang aja kan. Okay. Tapi menentukan misalnya bagaimana pembagian pajak nanti ke depan itu, siapa yang harus diunggulkan dalam mengelola lahan rakyat misalnya. Bagian itu nggak diucapkan, takut untuk diucapkan, karena tokoh-tokoh ini masih mau deal dengan oligarki, karena mereka tahu di ujung pasti oligarki akan membatalkan dia tuh kalau dia nggak deal. PKS nggak punya beban itu tuh. Nah, sekarang saya lihat PKS membuka diri, bahkan menyatakan partai terbuka sehingga mau merekrut orang yang bahkan non muslim tuh. Tapi sekali lagi problem kita sebetulnya adalah memantau oligarki ini seberapa jauh dia ingin mengendalikan investasi yang udah dia ijonkan pada rejim ini. Nah, karena itu dia ingin 2024 ya mesti ada dalam sekiranya dia tuh. Nah, kalaupun bukan Jokowi, tetap dia ingin agar supaya investasi kapitalnya tidak diganggu oleh ideologi yang anti sistem pasar bebas misalnya, sistem ya sebut aja korupsi dalam korporasi itu. Jadi di 2024 dua hal harus diperhatikan, bukan sekedar tokoh yang akan muncul, tapi value-nya apa itu. Okay. Jadi nilai dia untuk menghasilkan kontras apa. Nah, publik mau dengar itu. Nah, itu hanya bisa dibongkar dalam percakapan yang intensif semacam ini, bukan dalam kampanye di atas panggung dangdut. Itu bedanya. Ya, Rock, ada banyak catatan-catatan dari Rocky tadi yang perlu kita perdebatkan lebih jauh, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Ada beberapa bagian tadi yang saya tidak sepakati dengan Rocky, tapi saya terima apa adanya. Siapa tahu itu ternyata bisa membuat saya berpikir lebih jauh lagi. Dan seharusnya seperti itulah kita sebagai seorang anak bangsa melihat masa depan bangsa kita. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman sekalian bahwa ini adalah episode kedua dari kesepakatan saya dengan Rocky untuk pembelajaran politik, pembelajaran sosial, pembelajaran kritik. Kami akan melakukan hal seperti ini seterusnya, entah di mana. Mungkin kali ini di tempat saya, mungkin besoknya di tempat Rocky, dan kita akan membicarakan hal yang lain. Rock, terima kasih. Ya, saya selalu senang karena saya nggak anggap Akbar Faisal menginterview saya. Akbar Faisal adalah teman berpikir, bahkan lawan berpikir. Itu lebih penting daripada jadi interviewer. Okay. Yes, brother.